Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di SMK Nurul Bayan Kalpanunggal, gerbang kesuksesan menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih telah bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk menyaksikan gebiar 20 tahun SMK Nurul Bayan berdiri, sekaligus seremonial perpisahan kelas 12 dan kenaikan tingkat kelas 10 dan 11. Tahun pelajaran 2019-2020 sudah berakhir. Seluruh peserta didik kelas 12 telah paripurna masa pendidikannya di SMK Nurul Bayan tercinta. Kini mereka akan melangkah bersama menuju jenjang yang lebih tinggi, berjuang bersama menggapai semua mimpi, serta menyambut masa depan dengan kedewasaan diri. 3 tahun dalam kebersamaan, suka duka mengenyam pendidikan. Tak terasa kini tiba saatnya peserta didik kelas 12 untuk menempuh jalan masing-masing. Hari ini adalah hari terakhir kalian berkumpul di SMK Nurul Bayan tercinta ini. SMK Nurul Bayan menjadi tempat untuk bertemu, dan SMK Nurul Bayan juga menjadi tempat untuk berpisah. Namun persaudaraan dan persahabatanlah yang membuat hati dan kenangan selama di SMK Nurul Bayan akan selalu indah. Perpisahan ini adalah awal untuk maju dan terus melangkah. Peserta didik kelas 12, kalian tak usah berkecil hati. Meskipun banyak yang meremehkan angkatan 2020, bahkan menyebutnya dengan lulusan virus corona atau giveaway dari pemerintah. Perayaan graduasi banyak yang ditunda oleh perguruan tinggi dan sekolah, bahkan sebagian malah dibatalkan. Tapi tidak untuk SMK Nurul Bayan. Ini baru SMK NB 2020, SMK NB baru, SMK NB memang beda. Maka dari itu, kalian harus bangga karena kalian merupakan angkatan martir revolusi pendidikan. Lulusan tahun 2020 adalah angkatan emas Indonesia. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin sekalian, inilah prosesi pelepasan peserta didik kelas 12 The Royal Graduation 20 tahun SMK NB mengabdi, berbakti, dan berprestasi.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan, bangsa dan
istirahat di tempat yang siap gerak keluar jalan. Semua kawan bagai begitu. Siap, semua kawan bagai pasukan bersama kumpul. Siap, pasukan bersama kumpul. Teruskan. Terus. Istirahat di tempat yang beres. Mulai. Siap. Formasi Graduasi Resimen 372 SMK Nurul Bayan adalah formasi yang menggambarkan sikap dinamis, kesungguhan dan kedisiplinan sebagai pendidikan di SMK Nurul Bayan Kelapa Kalau baik, buka variasi. Mulai. Jiwa api, NKRI, harga mati. Kalau baik, buka variasi formasi. Mulai. Langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan. Sam. Ini. Sam. Siap. Hadap. Sam. Jalan. Di tempat. Sam. Buka formasi lingkaran. Jalan. Selanjutnya kita saksikan formasi lingkaran sebagai lambang persaudaraan yang tak putus-putus antar sesama keluarga besar SMK Nurul Bayan. Formasi ini diawali dengan gerakan berkesinambungan sebagai lambang sikap kebersamaan antar sesama alma mater SMK Nurul Bayan dalam turut berperan aktif membangun negeri dan menjunjung tinggi martabat bangsa. Sam. Jalan. Dapat. Sam. Dua langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Sam. Hadap kiri. Sam. Buka variasi Siliwangi. Rangkaian gerakan formasi Resimen 372 menyeratkan visi misi SMK Nurul Bayan yang menjadi landasan dalam kiprah pendidikan yang mengedepankan semangat belajar, semangat berjuang dan mewujudkan generasi sukses SMK Nurul Bayan di masa yang akan datang. Mulai. Nanti. Sam. Matur nuwun, mantap. Selesai. Nanti. Sam. Dua langkah ke kiri. Jalan. Empat langkah ke kiri. Jalan. Stop. Ram. Stop. Ram. Graduasi siap dimulai. Siap laksanakan. Empat langkah ke kanan. Jalan. Dua langkah ke kanan. Jalan. Hadap kiri. Ram. Langkah stop maju. Jalan. Forward kanan. Ram. Stop. Ram. Siap. Siap paling kanan. Dua kali belok kanan.
tolong. Tolong, iya tolong. Ram, hadap, 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 ini, Ram, baik, daun, kanan, Ram. Angkop, Ram, ulun, daun, Ram. Lapor graduasi siap dimulai. Siap lanjutkan. SMK Nurul Bayan, tempat berbagi suka dan duka. Kini kami harus berbakti, mengabdi, memenuhi panggilan tertinggi. Pancaran hati alma mater SMKNB bersinar memenuhi dada dengan penuh harapan dan cita, turut bela membangun persada. Bulan tebar bintang di luas langitmu, betapa indahnya saat kita bersama. Air mata kini jatuh saat kita berpisah. Persahabatan yang tak pernah terlupakan. Canda tawamu saat kita bersama. Air matamu saat kita semua berduka. Kasih sayangmu yang tak terlupakan. Dengarlah kabar dariku, perjuanganmu takkan henti sampai di sini. Menantangmu saat kita bersama. Perpisahan ini bukan perceraian, dan ku yakin kita akan kembali. Canda tawamu saat kita bersama. Pembacaan ikrar panca dharma dan diucap ulang oleh seluruh graduan. Ikrar panca dharma. Ikrar panca dharma. Alma mater SMK Nurul Bayan Kalapanunggal. Kami, alma mater SMK Nurul Bayan Kalapanunggal berikrar. Satu, senantiasa bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan kehormatan diri. Dua, senantiasa taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan pikiran bagi pembangunan nasional guna pembangunan umat manusia. 4. Senantiasa berusaha mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan sampai tingkat yang setinggi-tingginya dan mengamalkannya sesuai dengan kaidah moral dan etika. 5. Senantiasa berusaha dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga keagungan alma mater serta menghormati guru-guru kami. Kata-kata perpisahan dari perwakilan peserta didik kelas 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita sejenak bersama-sama untuk merenung. Rasakan apa yang telah kita rasakan dan pernah kita alami selama 3 tahun di SMK Nurul Bayang. Tundukkan sejenak kepala kalian. Bayangkan dan coba hadirkan wajah Bapak Ibu dalam hati sekalian. Ingat oleh kalian semua, seolah-olah kalian berada dalam dekapan Bapak Ibu guru yang kalian cintai berdua. Bapak Ibu guru, korbankan yang telah berikan kepada kalian. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kamu semua sudah cukup menimba ilmu di sekolah ini, dan sudah saatnya kalian untuk meninggalkan SMK Nurul Bayang yang tercintai. Jadilah kalian semua anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadilah generasi sukses SMK Nurul Bayang di masa yang akan datang, yang memiliki kemampuan profesional, cerdas, terampil, dan berakhlak karimah tentunya. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, maafkan segala kehilapan dan kealpaan kami, Bapak dan Ibu selama ini. Doakan kami semua, doa kami semua selalu ada dan bersama dengan kalian. Doa kami akan selalu ada bersama kalian. Doa kami akan selalu bersama kalian. Kita akan bertemu di arena pengabdian, di arena pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan medali alma mater. Kami berjanji
3 tahun kalian dididik, dibina dan dilatih oleh ibu dan bapak dewan guru. Mungkin tak sedikit kalian sering membuat bapak dan ibu guru kesal oleh sikap dan tingkah laku kalian. Pada hari ini kalian akan pamit pergi meninggalkan SMK Nurbayan Kelapa Nunggal. Bapak ibu guru sekalian, maafkan kami, doakan kami sehingga kami kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, sehingga kami menyandang gelar generasi sukses SMK Nurbayan Kelapa Nunggal. Bangunkan bapak ibu guru kalian, kemudian peluk bapak ibu guru kalian sebagai pelukan yang terakhir kali. Terakhir, kalian minta doa kepada ibu bapak guru kalian. Penyerahan peserta didik kelas 12 dari pihak sekolah kepada perwakilan orang tua. Kepada orang tua perwakilan kelas 12 dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Kata-kata penyerahan dari Bapak Kepala Sekolah. Tadi di kelas 12 SMK Nurbayan, amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami selama 3 tahun membina, mendidik dan melatih tentang budi Bapak Ibu telah kami tunaikan. Ini sudah saatnya kami atas nama Keluarga Besar SMK Nurbayan Kelapa Nunggal untuk mengembalikan kota bukti Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaan selama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu, Bapak Dewan Guru Kak Nunggal, atas nama orang tua peserta didik 12, kami mengucap Ibu terima kasih atas kesediaannya telah membina, mendidik dan melatih putra putri kami. Semoga pengorbanan dan perjuangan Bapak Ibu guru semuanya dibalas dengan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, sehingga orang putra putri kami generasi sukses SMK Nurbayan Kelapa Nunggal yang memiliki kemampuan profesional, cerdas, terampil dan berakhlak
Amin. Amin ya robbal alamin. Kami bersimpu merasakan dasarku dan melebur kesalahan yang pernah kami lakukan. Untuk memohon doa dan restumu, Ibu, Bapak, hari ini kami hendak beranjak pergi mengayunkan langkah menuju masa depan dan doa serta restu dari Ibu Bapak. Kami mengantar langkah Ibu Bapak. Terima kasih atas hidup yang begitu indah, masa kecil yang indah dan pernah terlupakan. Kala itu Ibu merawat kami sejak kecil, menjaga dan mendidik kami. Bu, yang luar biasa, tak kenal siang atau malam. Engkau membesarkan kami, tak pernah lelah mendoakan kami kapanpun dan dimanapun. Anak-anak peserta di kelas 12, silakan kalian untuk meminta ampunan pada orang tua kalian. Mungkin dari sejak melahirkan sampai dengan saat ini, kalian banyak sekali membuat ibu bapak orang tua kalian kesal oleh sikap dan tingkah laku kalian. Terakhir, mintalah doa kepada ibu bapak kalian untuk kalian mengarungi samudera kehidupan yang sesungguhnya.
didik kelas 12 angkatan ke-17 tahun pelajaran 2019-2020. Mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada baginda besar Nabi Muhammad. Yang saya hormati, yang pertama para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, para ustazah, bil khusus para guru-guru yang selalu memberikan pendidikan kepada kita semuanya, dan terspesial wabil khusus buat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Deden Saifuddin, dan tentunya jajaran yang lainnya juga yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena mengingat ini waktunya mepet. Terus juga ibu-ibu semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, singkat padat karena memang acaranya ini makin panas. Hari ini ada yang akan tausiah yang biasa kita lihat di TV, yaitu Ustadz Zaki Mirja. Beliau bawa infotainment Pak Bu. Jadi izin mohon maaf kepada Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji, ini acara akan diliput oleh media dari RCTI, SCTV dan Indosiar. Tepuk tangan. Oh, langsung promo YouTube dan promo Instagramnya, namanya Aina Habibah Channel. Cari aja di YouTube Aina Habibah Channel, sama Instagramnya juga. Usianya berapa tahun sayang? 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun besok tanggal 21 ya. Iya. Kesini mau ngapain sayang? Mau selawatan. Oke, mau balon. Oh, mau selawatan. Yang mana? Balon mah nanti. Oh, balon mah nanti. Iya. Sekarang mau nyanyi dulu ya. Iya. Kayak racun, mabok janda, sebotol minuman, belah durian, cinta satu malam, bahasa Emang ada gimana? Oh iya. Iya, bukan itu mah dangdutan ya. Iya. Oke, sebelum sholawatan kita tanya dulu, ini dunia pendidikan harus pinter kakaknya. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, Sadar. 2, Sholat. 3, Puasa. 4, Dapat. 5. Gaji. Boleh tepuk tangan. Nah, ini mamanya yang nanya, silakan. Oke, sekarang kita tes nama-nama bulan dalam Islam. Kalau nama-nama bulan dalam Islam 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil
8, 9, 10, 11, 12, Boleh tepuk tangan sekali lagi. Geser sini. malaikat yang menyampaikan wahyu, yang menurunkan hujan, yang meniup sangkakala, yang mencabut nyawa, yang mencatat amal baik dan amal buruk, yang bertanya di dalam kubur, yang menjaga pintu neraka, yang menjaga pintu surga. Alhamdulillah. Boleh minta semangatnya, masih semangat guru sini yuk. Sini kita salin. Oh, galonnya naik. Oh, galonnya naik katanya. Oh, baru udah tepuk tangan. Boleh kita tepuk tangan yang dulu. Yang hafal kita bersalawat bareng-bareng. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Daina. Semuanya ya Bu, anak-anak bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita zikir dulu sama-sama. Matahari boleh terik dan panas, tapi hati kita harus tetap sejuk. Setuju? Sepakat? Saya doain nanti yang ikut zikir mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Kurang kencang, lebih kencang lagi. Saya doain mudah-mudahannya semua sehat walafiat. Yang masih sendiri alias jom, kurang kencang. Jom, yang paling kencang. Jom, yang jomblo mana? Angkat tangan, tunjuk, cung. Sok, enggak, jomblo. Ibu guru, ayah ada jomblo. Yang jomblo, angkat kedua tangannya, saya mau doain. Angkat kedua tangan. Ini, angkat kedua tangan nih, jomblo. Yang jomblo angkat kedua tangannya, saya mau berdoa. Amin yang kencang. Setuju? Kompak, oke? Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin.
siang hari ini saudara-saudari kami yang masih sendiri belum dapat pasangan, ya Allah, kami doakan mudah-mudahan yang masih sendiri belum dapat jodoh, ya Allah, semoga jomblo terus. Nah, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Dan di sini ngomongnya bahasa Indonesia apa Sunda? Campur. Indonesia ngerti ya? Sundanya Sunda kasar apa Sunda halus? Sunda halus. Jujur saya lebih suka kalau ada orang ngomong Sunda kasar. Kenapa? Kalau orang ngomong halus, kalau dia bicaranya Sunda halus berarti makhluknya juga makhluk. Alhamdulillah ibu saya dari Bandung, tapi saya nggak bisa Sunda. Tapi nanti ada Kang Yoga, beliau insya Allah bisa bahasa Sunda. Oh, kalau belajar Sunda mah Kak Abri. Kak Abdi maksudnya ke saya. Kak Abri. Ustad, kawinna tai mana? Hah? Apa? Ustad, kawinna tai mana? Apaan itu? Apa? Ya, Ustad, tadinya dari mana Oh, asalnya? asalnya Iya. dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, mangga ti payung. Gitu doang. Itu Sunda ti payung. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kita zikir dulu. Boleh panas tapi hati harus sejuk. Sama-sama. La ilaha. Boleh angkat suara. La ilaha. Lebih kencang lagi. La ilaha Muhammadur. Sekali lagi, lebih semangat. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha Muhammadur. Subhanallah. Sebelum saya menyampaikan tausiah, tolong nanti adik-adik terutama yang baru lulus, yang pada punya handphone, karena sekarang banyak video dan foto yang tiba-tiba jadi viral. Saya berharap Bapak Ibu yang ngambil foto saya, video saya, tolong banget please tag IG saya. Hari Ibu Guru punya Instagram tuh? Ada? Oke, nanti kita ramaikan acara ini, tag IG saya di @zakimirza_, ZACKYMIRZA_. Ingat underscore, jangan kayak nini-nini di kampung saya. Kata nini-nini, Ustadz follow my IG ya. Ih, nini-nini punya Instagram. Saya tanya hari ini, ayah IG, ayah Ustadz, IG-nya apa? Ustadz @nenek lincah underwear katanya. Sekarang semua sudah serba di Instagram. Kalian punya YouTube? Ada YouTube? Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe Zaki Mirza channel. Zaki Mirza channel. Jangan lupa juga Abang Yoga apa? Like, comment, and subscribe Aina Habibah. Spellnya dong, biar nggak salah. Aina Habibah channel. Aina Habibah. Aina Habibah channel. Oke. Ujungnya Habibah ada H apa A aja? Habibah. Ada H. Ada H-nya. Ada Habibah. Jangan lupa ya. Ibu handphonenya mana? Coba. Mana handphonenya? Yang lunas, yang nyicil, mana handphonenya? Ambil semua, sama-sama ramaikan, like, comment, and subscribe Aina Habibah channel. Mudah-mudahan itu jadi sedekah jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang baru di wisudanya sebelah mana? Wah, ada ya? Di sebelah mana? Supaya jauh dari penyakit. Pertama, banyakin sedekah. Apa? Sedekah. Sama-sama. 1, 2, 3. Sedekah. Ikutin tangan saya ya.
Kalau gini pendek, sedekah. Tapi kalau gini panjang, sedekah. Siap? Oke, yang pendek dulu. Nah, ibu suka yang pendek, yang panjang? Ini. Ya, yang pendek dulu. 1, 2, 3. Kurang kompak. Saya lagi. Nah, yang panjang. Suka sedekah nggak? Ibu, kalau di dompet kita ada uang 10.000, 5.000, 1.000, jujur ya, jangan ada dusta antara kita. 10.000, 5.000, 1.000, dayang ibu sedekahin sabaraha. Alhamdulillah jujur, itu juga seminggu sekali ya. 1.000-nya ada 3 lembar. Kalau yang baru bahasa Sundanya apa? Hah? Anu anyar. Anu anyar. Anu anyar. Terus yang kedua, yang baru, yang lecek. Yang lecek. Lecek apa bahasa Sundanya? Anu jorek. Anu apa? Anu jorek. Anu jorek. Anu butut. Anu butut. Iya. Yang ketiga lecek banget. Sundanya apa? Anu nanti itu ya. Anu kucel. Anu kucel. Kucel. Ini alhamdulillah di sebelah kiri kita ada namanya The Gang of Kucel. Anu anyar, anu dekil, anu kucel, 1.000-an, ayat 3. Yang ibu kasih yang mana? Yang kucel. Betul nggak? Saya tanya, masa mau masuk surga harganya 1.000? Betul? Dan sekarang kalau kita ke terminal pipis di toilet berapa harganya? Nah, itu paham. Masuk toilet 2.000, masa surga 1.000? Contoh, tadi ada foto-foto di sana ya. Ustaz, foto. Saya bilang bayar. Kau bayar? Ibu, saya tanya. Ibu ke Taman Safari, tahu Taman Safari? Cisarua, foto sama monyet. Bayar tuh. Sekarang 50.000, foto sama monyet. Dan sama Ustaz sabaraha? Tuh, gratis maunya. Jadi kalau mau masuk surga harus sedekah. Ustaz, sedekah itu bagaimana? Apa harus dengan uang? Enggak. Ibu punya tenaga, berarti sedekahnya pakai tenaga. Ibu punya uang, berarti sedekahnya pakai uang. Ibu punya pikiran, berarti sedekahnya pakai pikiran. Kalau urusan sedekah yang mengganti siapa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya kalau mau terhindar dari penyakit, banyakin sedekah. Mau sedekah? Gini, ibu kalau punya temen yang satu baik, yang satu pelit, lebih senang sama orang baik apa sama orang pelit? Sama orang baik. Karena orang baik insya Allah nanti adanya di surga. Betul nggak? Orang kalau berteman sama orang surga, insya Allah juga nanti masuk ke dalam surga. Bang Yoga, Siap. ngomongin masalah sedekah. Iya. Sekarang lagi COVID begini nih. Iya. Selama kemarin 4 bulan Bang Yoga di rumah, sedekah dalam bentuk apa? Saya sedekahnya ada di YouTube. Coba aja cari Aina Habibah Channel. Jadi walaupun Aina usianya 3 tahun, tapi kita punya penghasilan dari YouTube, kita bagi-bagiin lagi. Dan paling miris itu orang yang di pinggiran yang lagi tidur tengah malam nahan lapar, kita bagi. Alhamdulillah banget itu. Ada kepuasan buat kita. Nah, kalau ibu-ibu mau sodakoh lagi ke yang orang susah itu lebih bagus, apalagi dititipin ke saya. Oh, buat Bang Yoga. Iya. Jadi subhanallah selama 4 bulan banyak orang mencari cara sedekah itu. Dan ternyata sedekah paling ringan itu adalah apa? Senyum. Apa Bu? Senyum. Pak Ustaz, maksudnya senyum apa?
ibu kalau mau sedekah nggak punya uang, jangan nyusahin orang. Terus jangan nyusahin orang. Kalau kita belum bisa nyenengin orang, jangan nyusahin. Itu namanya sedekah paling ringan. Harus sering-sering senyum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita senyum sama orang lain saja, teteh, aa, mbak, mas, itu aja sedekah. Sekarang gini, sedekah yang dilihat sama Allah jumlah uangnya apa ikhlasnya? Apanya? Ikhlas. Pak Ustadz, ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Sok mangga kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, lanjut, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Saya tanya, nama suratnya apa? Apa? Al-Ikhlas. Tapi di dalam ayat-ayatnya ada kalimat ikhlas nggak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya? Nggak ada itu. Berarti kalau orang ikhlas urusannya antara hati dengan siapa? Allah. Gini, ibu tahu nggak orang paling ikhlas di dunia itu siapa? Ayo, siapa bu? Orang paling ikhlas di dunia siapa? Orang yang paling ikhlas di dunia itu orang yang sedang buang hajat. Saya tanya, ikhlas nggak? Redo nggak? Emang ada gitu orang buang hajat kemana larinya? Nggak ada. Mana pagi ya, habis sarapan masuk kamar mandi, megangin gayung, ikhlas sambil baca puisi. Ku lepas engkau dengan bismillah. Dicari lagi apa enggak? Enggak. Makanya orang ikhlas itu dibahagiakan sama Allah dunia akhirat. Makanya prinsip bersedekah adalah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bang Yoga ada cerita tentang ikhlas nggak kira-kira? Nggak ada saya. Ikhlas? Nggak ada. Saya kalau ikhlas mah nggak ada. Oh, paling sama istri saya itu orang paling ikhlas sama istri saya, apapun saya kasih. Karena saya tuh paling sayang banget sama istri saya. Kemana-mana aja, buktinya sampai hari ini saya ajak terus. Ke pasar saya gandeng. Ke pasar digandeng? Iya, saking saya sayang sama istri. Romantis banget ke mall? Saya gandeng. Sholat berjamaah ke masjid? Iya, pokoknya saya gandeng. Apalagi ke tempat-tempat yang belanjaan saya gandeng. Saking romantisnya? Enggak, soalnya kalau dilepas kan belanja mulu dia. Diajak kemana dia, jajan apaan? ngajak jajan balon. Oh, ngajak jajan. Ada cerita begini bang. Siap. Ada seorang santri. Iya. Ya. Habis pulang dari rumahnya, kan kemarin kena COVID. Iya. Dia ke rumah kiai. Dia ke rumah kiai, subhanallah, itu cuma bawa singkong. Terus? Singkong cek orang Sunda apa singkong? Sampo. Apa? Sampo? Ya. Sampo bukan yang buat ramas. Sampo. Sampo. Bawa singkong, datang ke rumah kiai, ikhlas ini santri. Kata si santri apa? Pak Kiai, ini ada titipan dari orang tua saya. Iya. Ini ada singkong nggak seberapa, dikasih ke kiai. Karena ikhlas, kiai bilang gini ke istrinya, Umi, ini ada santri datang bawa ikhlas, bener-bener ikhlas dia bawa singkong. Coba, kan sebaik-baiknya manusia itu kalau dikasih sesuatu dia memberikan yang lebih. Waqalan Nabi, baginda Rasulullah bersabda, tahadu wa tahabbu. Jadi kalau kita memberikan hadiah, insya Allah timbul rasa kasih dan sayang. Akhirnya apa bu? Subhanallah, kata si kiai, Umi coba lihat di dapur ada apa? Si Umi melihat ada kambing 2 ekor. Terus kata Pak Kiai, udah itu nganterin singkong 2, suruh bawa pulang kambing. Ibu kalau mau sehat, pertama benahin wudhu. Yang sering sakit gigi nggak sembuh, udah dicabut masih sakit, bisa jadi bukan karena cuma sakit. Kenapa? Karena di situ Allah marah. Ibu sering ngomongin saudara sendiri. Terus
Ini yang ketawa kayaknya pengalaman ya. Pak Ustadz, kenapa kaki dibasuh? Karena kaki sering maksiat. Kenapa maksiat? Bilangnya mau ke tempat kerja, tapi nyampainya kemana-mana. Dibasuh kakinya supaya dosanya hilang. Kalau sudah bersih dan kepala sampai kaki, sudah wudhu, barulah kita sholat. Orang sholat pertama kali bacanya apa? Allahu. Yang pertama apa tadi kalau mau sehat? Benahin wudhu. Selama ini bisa jadi wudhu kita salah-salahnya, betul nggak? Muka udah, tangan udah nggak sampai sikut, rambut udah gitu aja. Benahin wudhu. Itulah kenapa COVID-19 sekarang ibu protokol kesehatan kan harus cuci tangan di mana-mana. Terus gak? Betul nggak? Ini udah cuci tangan belum? Sudah. Cuci tangan baru diajarin pas ada COVID. Kita umat Islam udah diajarin dari dulu. Setiap sholat harus cuci tangan. Yang pertama benahi wudhu. Yang kedua, kalau kita mau sehat, semua penyakit kita diangkat. Satu, ibu benahin cara sholat kita. Bisa jadi selama ini belum sempurna. Takbirnya nggak pakai hati, asal-asalan. Allahu Akbar. Malas-malasan, betul nggak? Padahal ketika takbir yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Pak Ustadz, emang boleh kalau ketika Allahu Akbar kita ingat segala penyakit kita? Tidak boleh, karena tempat sholat itu adalah tempat kita introspeksi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya tadi tanya, yang nitipin penyakit siapa? Yang nyembuhin siapa? Pak Ustadz, tapi kan harus ke dokter. Udah ke dokter mah usaha. Betul nggak ini? Ibu pusing, minum obatnya obat pusing. Ibu lemas-lemas, minumnya vitamin sama suplemen. Sekarang ibu sakit gigi, minumnya obat sakit perut. Nyambung nggak? Enggak. Manusia itu dikasih pikiran buat usaha. Pusing minum obat pusing, sakit perut minum obat sakit perut. Kalau sudah usaha, kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah kita takbir ada baca doa, hukumnya sunnah, namanya doa apa? Iftitah. Allahu Akbar kabira. Hafal nggak? Walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bu, kalau sudah Allahu Akbar berarti hatinya harus nyambung ke Allah. Kenapa kita sering kena penyakit? Karena sholatnya tidak dengan hati, sholatnya cuma dengan fisik saja. Coba sekali-kali nasihat buat saya juga, yuk kita nikmati sholat dengan hati. Orang itu kenapa kena penyakit? Bisa jadi bukan karena pola makan yang nggak sehat, tapi hatinya iri dan dengki. Betul nggak? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain stres. Nggak hidup stres. Orang yang sholat itu orang yang bersyukur. Suaminya naik motor, alhamdulillah. Suaminya naik mobil, alhamdulillah. Suaminya naik sepeda, alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah saya bersyukur suami saya biar naik sepeda kerja, saya bersyukur. Rumah di apa namanya ini? Di mana? Pak Eta. Papa Nunggal. Pak Eta. Papa Nunggal. Oh, Pak Eta itu apa? Papa Nunggal, Pak Eta. Oh, Papa Nunggal. Ustadz, alhamdulillah suami saya biar kerja naik sepeda, alhamdulillah. Tiap hari kerja suami saya naik sepeda. Rumah di Kelapa Nunggal, kerja di Jakarta. Naik sepeda 3 hari, alhamdulillah lakinya mati. Bitisnya gede. Bersyukur. Orang yang bersyukur ibu badannya sehat. Aduh, kena penyakit yang datang ke Ustadz Danu cuma gara-gara apa? Gara-gara iri sama tetangga. Kena penyakit diabetes, kena asam urat. Kenapa?
hatinya tidak bersyukur. Makanya Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Wahai hambaku, kalau kalian bersyukur dengan apa yang sudah aku titip, maka aku akan tambahkan rasa bahagia dalam hidupmu. Hidupnya nggak pernah sengsara, udah makan pakai nasi sama kecap, tapi senang, alhamdulillah badannya sehat. Berapa banyak orang makannya pakai ikan, pakai seafood serba mahal, tapi karena subhanallah hatinya iri sama orang lain, makanan cuma keluar lagi, tapi pikirannya kosong, jadi pikiran. Makanya alhamdulillah, bersyukur, apalagi dengan acara tasyakuran. Betul, bersyukur sekaligus kita sholat. Ini nggak jadi tempong-tempong. Kenapa? Iya, bersyukur, sholat jangan ditinggali. Betul. Iya. Nah, saya pengen tanya nih, punten mohon maaf, sama ustadz kan biasanya Iya. apa namanya segala macam juga tahu lah gitu ya. Kalau nyuruh orang sholat dosa nggak, Ustaz? Nyuruh orang, ya haruslah. Nyuruh orang sholat, Ya kan tadi udah dibilangin, kalau mau jauh dari penyakit, benahin wudhu, benahin sholat. Nasihat buat kita semua. Nyuruh orang sholat, ya harus. nggak dosa. Haruslah. Kan kewajiban nyuruh orang sholat. Harus. Sholat. Kalau kata saya mah nyuruh orang sholat dosa, Ustaz. Lah, di mana-mana nyuruh orang sholat mah dosa. Bayangin, maaf, orang lagi sholat, khusyuk banget, Ustaz suruh-suruh, bang beliin somai ke depan, nggak boleh. Nyuruh orang sholat dosa. Itu nyuruh orang lagi sholat. Makanya dengerin kalimatnya, nyuruh orang sholat mah dosa. Tahiyat yang benar gimana, Ustaz? Gini atau gini? Tahiyat. Ya ginilah, walaupun ada yang beda mazhab, beda. Imam Syafi'i misalnya, ini saya jelasin dulu ya. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang gitu. Imam Hanafi beda. Makanya ada yang goyang-goyang asyhadu alla ilaha illallah. Beda-beda, tapi tetap yang penting karena Allah. Yang benar saya tanya gini atau gini? Tanya. Gini lah, gini. Salah, Ustaz. Oh, salah. Lah, mau coba pesantren di mana aja, sama kiai mana juga sholat mah tahiyat bukan gini, bukan gini. Terus yang bener mah tahiyat deprok dulu tuh, baru tahiyat. Masa tahiyat Ustaz begini? Ada yang punya golok nggak ya? Ya, maaf Ustaz. Ya, ini saya tanya lagi. Ya, boleh. Terakhir sama Ustaz, kenapa orang ajan nutupin kuping? Orang ajan nutupin kuping supaya fokus, Salah. supaya khusyuk, Salah. supaya lebih syahdu. Salah. Terus kenapa orang ajan nutupin kuping? Soalnya kalau nutup mulut mah nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran. Iya, benar-benar. Ini kayaknya efek COVID-19 ini. Ya kelamaan Jadi 4 parah. bulan di rumah aja jadi gini. Baik Bang, jadi sama-sama kita bacain surat Al-Fatihah. Yang pertama, Ibu, kalau hidup mau sehat, nasihat buat saya, buat kita semua, terus ucapin alhamdulillah di setiap apapun yang Allah titip. Dapat rezeki, alhamdulillah. Rezeki nggak seberapa, tetap alhamdulillah. Bisa jadi sekarang Allah sedikit kasih karena Allah mau kasih banyak nanti. Jadi sabar. Jadi syukur itu pasti ada kaitannya dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Allah itu bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu dahsyat itu. Kita berbuat baik sama orang baik kan biasa, ya. Yang susah itu berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Itu pahalanya gede. Bisa nggak begitu? Susah Ustadz, berat. Nah disitulah ikhlas. Boro-boro Ustadz, yang enak mah orang jahat kita jahatin lagi. Biar mampus aja sekalian Ustadz. Malu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasul mau sholat subuh berjamaah, tiba-tiba ada orang Yahudi ngeludahin, ceprot kena mukanya. Rasulullah senyum, pergi sholat subuh. Hari kedua Rasul lewat tempat yang sama, diludahin lagi. Apa Rasulullah marah? Enggak. Nah kalau ibu mau ke pasar, lewat depan rumah tetangga, diludahin, jangan nunggu hari kedua, hari itu pulang bawa pisau. Betul nggak? Rasulullah hari kedua diludahin, Rasulullah hari ketiga berangkat lagi. Udah siap-siap Rasulullah, pasti saya bakal diludahin lagi. Udah ditungguin,
Ternyata yang nyudahin nggak ada. Rasulullah nanya sama tetangga, wahai sahabat, mana orang yang sering nyudahin saya? Ya Allah, sakit Rasul, bibirnya jeding. Tahu jeding? Cek orang Sunda apa jeding? Sama yang bibirnya gede, kualat sama Rasulullah. Kita diludahin sama orang, besok orangnya bibirnya jeding, yang enak kita apain? Kita sumpahin, syukurin biar dia mati sekalian. Tapi Rasulullah SAW 2 kali diludahin, tahu yang ngeludahin sakit. Rasulullah pulang sholat subuh masuk ke pasar, Rasul beli roti yang paling mahal, Rasulullah beli kurma yang paling mahal, yang Rasulullah sebelumnya belum pernah, Rasulullah nggak pernah beli. Baru hari itu Rasulullah beli roti mahal, kurma mahal. Ibu tebak, itu roti dan kurma yang mahal buat siapa? Buat siapa? Buat orang sakit. Rasul beli sendiri, pakai uang sendiri, nenteng sendiri, datang. Itu pas masuk, subhanallah, orang yang lagi sakit bibirnya jeding, belum ada yang nengokin, tetangga nggak mau nengokin karena orangnya usil sama siapapun. Yang pertama kali nengokin justru orang yang dia ludahin. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang, itu orang nangis. Apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, sekian banyak saudaraku yang mengaku saudara dan keluarga nggak ada yang nengokin. Engkau orang yang aku musuhi datang ke sini bawa roti bawa korma. Dan nggak cuma sampai di situ. Itu orang yang lagi sakit karena menghina Rasulullah, disuapin langsung sama Rasul. Rotinya disuapin, kurmanya disuapin. Tiba-tiba si orang Yahudi itu menangis, meneteskan air mata. Bibirnya mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan saya sebelum kita bubar, kemarin kita sudah dikasih peringatan sama Allah, diutus makhluk yang super halus nggak kelihatan, COVID-19. Siapapun orangnya kena dampaknya itu, mau pejabat, mau pengusaha, mau presiden, tukang sarden, artis, masinis, semua kena. Berarti ternyata kita ini lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Pulang dari sini, mari sama-sama kita berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bisa jadi Allah titipin sakit di tubuh kita, apapun bentuknya, itu nasihat dari Allah supaya kita memperbaiki diri. Mumpung masih hidup, ajal belum menjemput, Israel belum tiba, Allah masih ngasih kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita yang baru di wisuda ini, Allah mudahkan semua urusannya. Yang mau kerja, yang mau kuliah, pun yang mau nikah, silahkan. Tapi yang pasti satu, semuanya harus karena siapa? Allah. Yuk kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kedua tangan kita bermunajat, tanda syukur. Ibu, kenapa orang berdoa begini? Ya, saya pernah tanya dulu sama kiai saya, kiai, doa itu yang bagus tangannya gimana? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang kecil, dua tangannya ditempel. Kata kiai saya, Ustadz, semua nggak ada yang salah. Yang doanya begini bisa jadi dia berharap kalau dikasih sama Allah dikasihnya banyak. Ustadz, ada yang setengah, oh dia mungkin berharap nggak perlu banyak, yang penting cukup. Ustadz, ada yang kedua tangannya ditempelin, kan kalau dapat sedikit Ustadz, beda sama yang gini. Kata yang doanya gini, sedikit banyak bukan masalah, yang penting adalah berkah. Banyak orang yang hartanya banyak berlimpah tapi nggak berkah, habis. Tapi banyak orang susah, hidup apa adanya, tapi karena berkah nggak pernah putus kebaikannya kepada siapapun. Sok mangga, mau berdoa bagaimanapun silahkan.
kita bermunajat kepada Allah, kita tundukkan kepala kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihim min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Allah ya Karim, di siang hari ini di hadapan-Mu kami bersimpuh dengan penuh kehinaan. Kami datang kepadamu dengan penuh dosa. Ya Allah, terlalu banyak kekurangan dalam hidup kami ya Allah, masih jauh dari sempurna. Kami malu kepada kekasih-Mu Rasulullah, kami malu kepada Engkau ya Allah. Limpahan rezeki terus Engkau kucurkan dalam hidup kami, sementara kami tidak pernah bersyukur, kami tidak pernah bersedekah, kami tidak pernah peduli terhadap tetangga. Lisan kami hanya menyakiti perasaan orang lain, kaki kami melangkah ke tempat yang salah, tangan kami terus berbuat maksiat. Ya Allah, di atas segala nikmat kami justru tidak menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan semua salah, khilaf dan dosa kami ya Allah. Anta qaimus samawati wal ard, Engkau yang memiliki langit dan bumi ya Allah. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami, juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagiakan hidup kami ya Allah, tidak hanya bahagia di dunia ini, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.